ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini dengan nikmat yang diberi, kita bisa kembali mengaji. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepadanya dan nikmat selalu ditambah olehnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita ikuti dan pedomani. Mudah-mudahan dengan salawat kepadanya kita di akhirat diizinkan mendapatkan syafaat darinya. Baik, masih tentang khasaisu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai pada yang ketiga terakhir atau yang keempat, yaitu bahwa umatnya adalah sebaik-baik umat, dan bahwa mereka adalah kebanyakan penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Yang kelima, annahu sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat. Dia penghulunya, dia pemimpinnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumil qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffah. Saya adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat, dan orang yang pertama dibukakan kuburannya, artinya pertama dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu. Jadi kuburan Nabi yang pertama terbuka. Dan awwalu syafi'in wa awwalu musyaffah, dan sayalah yang pertama memberi syafaat dan yang diizinkan memberikan syafaat. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat, kemudian orang yang pertama diizinkan memberikan syafaat. Berarti ada yang memberikan syafaat selain Nabi? Ada. Seperti dijelaskan dalam hadis-hadisnya, bahwa ada yang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Misalnya orang yang mati syahid, diizinkan Allah memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Atau orang yang hafiz Quran, atau sesama kaum muslimin, orang yang menuntut ilmu, majelis-majelis seperti ini, insya Allah di akhirat asal dibangun di atas ketakwaan, maka kita akan saling mencari. Karena kita biasa di dunia dalam ketaatan, maka mesti di akhirat kita ingin pula sama-sama dalam kenikmatan. Makanya ulaika qaumun la yasqa bihimul jalis.
mereka yang duduk menuntut ilmu di rumah-rumah Allah itu adalah orang yang siapapun duduk dengan mereka tidak akan syaqi, tidak akan melarat, tidak akan celaka. Artinya tidak akan celaka masuk neraka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di majelis-majelis ilmu seperti ini. Baik. Kemudian tentang syafaat pada poin yang berikutnya, qala al-muallifun rahimahullahu al-mutawaffa minhum wa wafaqa al-baqi annahu sahibus syafa'atil uzma. Bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang memiliki syafaat yang besar, memiliki syafaat yang besar. Wadzalika indama yashfa'u li ahli al-mawqifi bi an yaqdiya bainahum rabbuhum ba'da an yatadafa'ha afdalur rusuli wa hiya al-maqamul mahmud al-mazkur fi qawlihi ta'ala asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemilik asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Ketika beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang di padang mahsyar. Orang berkumpul di padang mahsyar dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Mereka dihisab nanti. Nah, di padang mahsyar mereka lama sekali sehingga orang-orang pada menderita, pada ketakutan dan tersiksa. Sebab matahari jaraknya ada 2 mil dari kepala. Orang ditenggelamkan oleh keringatnya. Mereka tak berpakaian satupun. Subhanallah, akhirnya mereka minta atau berinisiatif untuk meminta syafaat kepada para nabi seperti akan disebutkan, tetapi semuanya menolak. Hanya Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menerima. Itu kalau bukan karena cintanya kepada kita melebihi cintanya kepada dirinya, orang saat itu tidak ada yang sanggup. Sebab Allah hari itu murka semurka-murkanya. Tak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka lagi seperti itu setelahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam yang maju memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud, yaitu makam tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Dalam doa setelah azan juga sering kita baca wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Itu adalah maksudnya adalah syafaat tadi. Di saat orang tidak sanggup, tapi Nabi alaihi salatu wassalam menyanggupinya dengan izin Allah tabaraka taala. Yang bersama firman Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79. Dan dari waktu malam bertahajudlah kamu sebagai amalan sunat bagimu, karena mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke maqam mahmud, tempat yang terpuji. Waqad fassara al-maqam al-mahmud atau waqad fassara al-maqam al-mahmud bis-syafa'ati waqad fassara al-maqam al-mahmud bis-syafa'ati jam'un minas sahabati wat tabi'in. Ayat atau asy-syafa' al-maqamul mahmud dalam ayat ini ditafsirkan dengan asy-syafa'ah
oleh banyak sahabat dan tabi'in. Banyak sahabat dan tabi'in yang ahli tafsir. Minhum Huzaifah, di antaranya adalah Huzaifah ibnul Yaman, wa Salman, dan Salman al-Farisi, Salman al-Farisi, wa Anas, dan Anas itu Anas ibn Malik, wa Abu Hurairah masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa Ibnu Mas'udin, yang punya masjid ini ya, Ibnu Mas'ud, itu Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali Abu Abdurrahman. Kemudian wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, wa Mujahid, ini Mujahid ibn Jabr dari kalangan tabi'in lagi, wa Qatadah, dan Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi, na'am, kana ahlul ilmi yarawna al-maqam al-mahmuda huwa syafa'atuhu yawm al-qiyamah. Para ulama, kata Imam Qatadah rahimahullah, para ulama melihat, berpendapat bahwa al-maqamul mahmud yang dalam ayat tadi, tempat yang terpuji itu, huwa syafa'atuhu yawmal qiyamah, itu syafaat Nabi pada hari kiamat. Wa qad dallatis sunnatu kadzalik ala syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam bi ahli al-mauqifi. Sesungguhnya sunnah telah menunjukkan atau menjadi dalil tentang itu, tentang syafaat Nabi pada hari kiamat untuk orang yang ada di padang mahsyar, hari mauqif. Kama jaa zalika fi hadits syafa'at at-tawil, seperti yang terdapat dalam hadis syafaah yang panjang, alladzi akhrajahu asy-syaikhani, yang diriwayatkan oleh dua orang syekh. Siapa dua orang syekh? Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh dua orang syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Min hadisi Abi Hurairah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan dalam hadis itu terdapat i'tizaru Adam, yaitu minta izinnya Adam. Artinya Adam minta maaf, tidak bisa memberikan syafaat. Alasannya karena dulu saya dilarang mendekati pohon khuldi, ya, pohon, ada pohon di surga, tidak boleh tengok. Saya buat juga. Saya takut nanti masih dimarahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa Nuh, lalu datang, cobalah kalian datang ke Nuh, kata Adam, fa innahu awwalur rusul, karena Nuh itu rasul pertama diutus kepada umat manusia. Datang pula ke Nuh, Allah, saya tidak sanggup. Allah hari ini murka semurka-murkanya, tak pernah marah seperti hari ini, dan tidak akan lagi pernah marah seperti hari ini. Lalu dia sebutkan pula alasannya. Ya, saya dulu ketika anak saya ditenggelamkan, saya setengah protes sama Allah, inna ibni min ahli, ya Rabbi, anakku itu keluargaku, wa wa'dukal haq, janji engkau itu pasti benar, kan Allah janji akan menyelamatkan. Lalu Allah nafikan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, innahu amalun ghairu salih. Dalam satu qiraat, innahu amila ghaira salih, dia itu amalan yang tidak saleh, itu hasil kerja yang tidak bagus. Maka Nuh mengingat itu, karena Allah mengatakan wala tukhatibni fil, dan jangan engkau
menanyakan itu lagi. Subhanallah. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, Nuh pun merasa tidak sanggup. Thumma Ibrahim. Cobalah kalian pergi ke Ibrahim. Kalau Adam tadi Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Nuh Rasul yang pertama diutus. Pergi coba ke Ibrahim lah. Sebab innahu Abul Anbiya Khalilur Rahman. Dia adalah kekasih dekat Allah, bapaknya para nabi. Dari keturunan Ibrahim banyak nabi. Sah? Jadi kata mereka pergi ke Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim pun punya alasan. Di antara alasannya, dulu saya pernah berbohong. Bohongnya apa? Bukan bohong, bukan berduto, tidak. Tapi dia tauria. Ketika dia pergi ke Mesir bawa istrinya. Siapa istrinya? Siti Sarah. Siti Sarah. Di situ dia ditanyakan oleh raja yang zalim di situ, ini siapa? Dia bilang, kalau bilang istrinya direbut orang tuh karena cantik. Tapi kalau bilang saudara, mereka tidak ambil. Begitu. Sebab pasti dibela oleh saudaranya. Jadi kalau istri direbutnya. Akhirnya dia bilang, innaha ukhti. Dia saudara perempuanku. Niatnya adalah saudara perempuan dalam agama. Jadi saudara perempuan dalam agama. Berdusta? Enggak dihitung dusta. Itu enggak berdosa. Kalau sempat antum begitu nanti boleh loh. Kalau memang harus seperti itu. Ya jalannya. Kalau kan enggak wasur raja zalim kan enggak ada jawab kan? Enggak. Ini sampai sini itu kan enggak ada kan? Karena ya paling mah biar bagian ini aja ya kan. Jadi kaum muslimin enggak, itu direbutnya. Dia terpaksa dia untuk menjaga yang kehormatan istrinya jangan diambil orang, maka dia terpaksa berdusta, dan dusta yang dibolehkan karena dia niatnya bukan saudari kandung. Kalau saudari kandung haram dia bagi dia nanti, tapi saudari seagama, akhi billah atau ukhti billah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beralasan juga tidak bisa. Lalu dia berikan saran, izhabu ila Musa. Cobalah kepada Musa. Sebab Musa itu bagak kan? Ya, Nabi Musa kan bagak. Sekali tinju orang, tinju buatnya. Kalau tinju paling tak duduk aja kan? Tidak, ini tidak langsung mati dah. Sekali tinju. Akhirnya Musa, karena dia adalah kalimullah. Alasan Ibrahim tidak bagak adalah kalimullah, yang diberikan keistimewaan Allah berbicara langsung kepadanya. Yang lain kan wahyu. Kalau Musa, Allah langsung berbicara, didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, baik. Kemudian Musa juga beralasan ini dan itu. Nah, kemudian dia sarankan thumma Isa, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan pula kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Taib an qabul syafa'ati yaqul, semua mereka mengatakan lastu hunak, saya bukan orangnya ila an qal, sampai Isa berkata, sampai perawi Nabi alaihissalam mengatakan fayatunani. Dalam riwayat itu disebutkan Isa menunjukkan, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sayyidu waladi Adam. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni atau fayatunani, mereka lalu mendatangiku. Naam, fan antaliq, lalu saya pun berangkat berjalan. Fasta'zinu ala rabbi, lalu saya minta izin kepada Rabbku. Fayu'zanu li, lalu diizinkan untukku untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajida, apabila saya telah melihat Rabbku, saya langsung sujud. Berarti Allah bisa
Dilihat ketika dia izinkan di akhirat, di dunia tidak. Nah, fa iza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajida. Ketika aku melihat Rabbku, saya langsung sujud. Fa yada'uni masya Allahu ayyada'ani, lalu dibiarkan ya sujud selama-lamanya, sangat lama. Thumma yuqalu li, kemudian dikatakan irfa Muhammad, bangkitlah hai Muhammad. Qul yusma, sampaikan, akan didengarkan apa yang kau sampaikan. Wasal tu'ta, minta akan diberikan. Wasfa tusaffa, berikanlah syafaat, engkau diizinkan memberikan syafaat. Fa ahmadu rabbi, lalu saya memuji Rabbku, bima hamida allamaniha, dengan puji-pujian yang diajarkannya kepadaku saat itu di dunia enggak ada. Thumma ashfa, kemudian saya memberikan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita azan dulu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatu.
Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi SAW diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat, di mana para rasul yang mulia, ulul azmi minar rusul, mereka semuanya terpaksa atau tidak bisa melakukan, karena memang sudah diberitahukan pada mereka bahwa itu adalah khusus untuk Nabi kita alaihissalatu wassalam. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kemudian yang ketujuh di antara keistimewaan Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah annahu sahibul liwa'il hamdi. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pembawa bendera alhamd, bendera pujian. Wa huwa liwa'un haqiqi yakhtassu bihamdihi yaumil qiyamah, yaitu panji atau bendera yang benar-benar bendera yakhtassu bihamlihi, Nabi sendiri diberikan kekhususan untuk membawanya pada hari kiamat. Wa yakunu nasu taba'an lahu wa tahta rayatihi, dan umat manusia pada hari itu menjadi pengikutnya, wa tahta rayati, dan di bawah benderanya, wa ikhtassa bihi, dan ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, li'annahu hamidallaha bimahamidah lam yahmadhu biha ghairuh, karena Nabi alaihi salatu wassalam memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dipuji Allah dengan itu oleh selainnya, yaitu pada hari kiamat tadi. Jadi puji-pujian yang hanya diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu diwahyukan atau diajarkan Allah kepadanya. Nah, zakara hadza ba'du ahli ilmi, ini disebutkan oleh sebagian ulama, wa qad dallati sunnah ala ikhtisasihi bi hadhihi al-fadilatil 'azimah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kekhususan ini untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan keutamaan yang besar ini. Pak Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, saya adalah sayyidnya, penghulunya anak keturunan Adam pada hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamdi wal fakhr, dan di tanganku aku memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian, wala fakhr, dan tidak ada rasa bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i, tak ada seorang nabi pun pada hari itu dari Adam sampai selanjutnya kecuali mereka di bawah bendera. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr, dan saya adalah orang yang pertama terbelah kuburannya atau bangkit dari kuburannya pada hari kiamat, wala fakhr, tapi ini bukan karena membanggakan diri. Jadi alaihi salatu wassalam diberikan kekhususan menjadi pemimpinnya para nabi pada hari kiamat nanti dengan membawa bendera alhamd. Yang kedelapan, annahu sahibul wasilah, bahwa Nabi diberikan al-wasilah. Apa itu wasilah? Wahia darajatun aliyatun fil jannah, yaitu tempat yang tinggi di surga. Yang kita ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, al-wasilah, kita minta kepada Allah diberikan Nabi maqam mahmud, itu syafaat tadi. Kemudian al-wasilah, sebab siapa yang minta bagi Allah wasilah, kata Nabi, hadat lahu syafaati, nanti dia berhak dapat syafaat. Seperti yang disebut hadis. La takunu illa, dan darajatun aliyatun fil jannah, tempat yang tinggi di surga atau tingkat yang tinggi di surga, la takunu illa li'abdin wahid, hanya diberikan pada satu orang hamba saja. Hanya diberikan pada satu orang hamba saja. Wahia a'la darajatil jannah, dan dia adalah setinggi-tingginya tingkatan surga.
Pak Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengar orang azan. Seperti di azan tadi ya? Azan tadi? Hah? Baik. Faqulu misla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada la ilaha illallah. Thumma sallu alayya, setelah azan itu bacakah selawat untuk saya. Berarti selawat kapan? Setelah azan atau sebelum? Hah? Tuh, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surah azan. Nah. Hah? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nyuruh kita selawat setelah azan. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Beruntung kita. Satu kali itu selawat Nabi, 10 balik dari Allah Ta'ala. Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian minta kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah. Apa itu? Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena dia adalah suatu tempat di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tak boleh dimasuki kecuali oleh satu orang hamba Allah saja. Hanya satu orang hamba saja yang berhak masuk ke situ, yang diizinkan atau diberikan. Wa arju an akuna anahu, saya berharap sayalah orangnya. Harapan Nabi ya tercapailah, karena itu dijanjikan untuknya. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta untukku wasilah itu, maka halal baginya syafaatku. Subhanallah, Nabi pun minta didoakan ya. Nabi pun minta didoakan. Untuk apa? Diberikan itu. Doanya ke Nabi atau ke sahabat, kepada Allah? Kepada Allah. Akhirnya awak mesti juga lebih rajin berdoa atau minta didoakan. Dan minta syafaat bukan ke Nabi, karena Nabi tak dapat beri syafaat kecuali dengan izin. Siapa yang beri izin? Allah. Jadi minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat Nabi itu kepada Allah, bukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Di antara caranya kita nak dapat, satu adalah berdoa selepas azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatah wal fadilah. Ada tambahan wa darajatar ra'ifiyah. Ada tambahan sih? Enggak. Wa darajatar rafi'atal aliyah. Dan kadang ada yang masih masuk uang kan ditambah kan? Kan ada yang masuk uang ditambah. Anji masuk uang lah. Hah? Iya. Nabi SAW sudah memberikan yang cukup. Karena Allah memberikan yang cukup, maka kita baca seperti yang dia ajarkan. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ada tambahannya? Innaka la. Nah, itu tambahan-tambahan yang wallahu alam tidak mungkin lebih baik daripada doa Nabi. Kalau tidak mungkin lebih baik, untuk apa dikerjakan? Sah?
Oh, lebih baik dia doa Nabi. Berarti antum hebat lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu aja. Nah, karena Nabi doanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya kita yang mencipta. Kecuali itu sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Saya tidak tahu ada yang mengatakan itu sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Allahumma rabbaha hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang baca itu maka berhak dapat syafaat Nabi hari kiamat nanti. Ila ghairi zalika min khasaisihi wa manaqibihi sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada lagi keistimewaan dan kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam, kelebihannya adalah yang menunjukkan ala uluwi darajatihi, yang menandakan tingginya derajat Nabi alaihi salatu wasallam inda rabbih, di sisi Rabbnya, wa sumuwi makanatihi fid dunya wal akhirah, dan tingginya kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam di dunia dan di akhirat. Wahiyya katsiratun jiddan, dan keutamaan-keutamaan itu adalah sangat banyak, seperti yang disebutkan dalam banyak hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tanya barangkali sampai situ kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan, tapi jangan yang sulit-sulit lah. Terkait tadi itu tentang berdoa setelah azan itu, apakah ini bagi wali juga begitu? Iya, baca juga doa. Sebab saya tidak ada mengetahui ada pengecualiannya. Maka doa setelah azan itu dibaca oleh yang mendengar dan dibaca oleh yang azan, wallahu taala alam. Nah, Lepas azan itu diulang. enggak. Apa diulang dulu? Nyinyo na azan semua. Enggak terlalu nyun jawab ni, orang lain jawab. Inyo lah dapat fadilatnya. Kita supaya dapat fadilatnya maka kita Artinya pendek. apa? Yang azan itu dengan azannya. Jadi tak perlu dia menjawab. Ini tidak menanggung mengucapkan azan di rumah. Kan iza sami'tumul muazzin, kalau kalian mendengar muazzin itu tidak boleh orang azan nak koinyo lah. Kenapa kita ucapkan? Karena supaya kita dapat fadilah mengucapkan kalimat-kalimat yang besar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan kalimat besar itu. Tuh tidak disuruh-suruhnya orang lihat. Hah? Siapa nyuruh besok? Yang nyuruh besok siapa? Hah? Enak biasa. Buat contoh disuruh aja jangan. Jadi debat-debat Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Kalau Allahu a'lam, ditanyakan kepada Syekh Utsaimin masalah ini, dia jawab iya, dijawab juga. Karena dia termasuk disebut juga dengan nida, disebut juga dengan azan. Kan dalam hadis sebutkan baina azanaini salat, antara dua azan itu ada salat. Berarti qamat juga disebut dengan azan. Dan wallahu a'lam perintah idza sami'tumul muazzin taqulu mithla ma yaqul. Dan apabila kamu mendengar seorang muazzin maka ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Nah, tapi apakah baca doa lagi setelah itu? Tidak ada doa qamat. Ya, tidak ada doa qamat. Wallahu taala alam. Nah, baik. Jadi tetap disunahkan untuk menjawabnya. Wallahu taala alam. Baik. Siapa? Nah. Seperti apa orang yang tidak terkena
Mendapatkan yang akan mendapat apakah orang yang menjawab ada belajar apakah orang yang menjawab doa enggak, itu salah satunya, salah satu dari orang yang diharapkan mendapatkan syafaat. Di antara yang dijanjikan dapat syafaat adalah siapa yang tinggal di Madinah, sabar dengan keberatan, kesusahan dan cobaan yang menimpanya Madinah, maka juga dapatkan syafaat. Atau orang-orang yang subhanallah, orang yang mati syahid misalnya juga memberikan syafaat kepada keluarganya, dan tentu saja semua itu berlaku atas izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi di antaranya itu adalah, kemudian puasa juga akan memberikan syafaat. Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Orang-orang yang hadir di majelis-majelis zikir dan ilmu juga akan memberikan syafaat. Nak dapat sodoh? Nak dapat sodoh? Ikut sodoh. Iya, cik jawab azan ni. Sudah itu dah salat. Allah musta'an. Makanya bersyarat tadi SKB, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu orang-orang yang orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, kemudian orang yang diberi syafaat juga harus diizinkan Allah SWT. Makanya Nabi tidak bisa berbuat semaunya. Kalau tidak diizinkan Allah, sebulan tidak dapat syafaat, tidak. Contohnya kan ketika orang lewat di telaga Nabi alaihissalam, kan ada yang terhalang, bisa Nabi? Tidak. Ini ada petugas malaikat kan? Nah, ketika Nabi bilang, itu umat saya, dalam riwayat itu sahabat saya, kata Nabi, ada kata penjaganya, enggak. Innaka la tadri ma ahdatha aw ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Makanya Nabi bilang, suhkan liman ahdathu ba'di. Jauh-jauhlah orang yang mengada-ngada setelahku. Harusnya mendengar hadis ini orang takut untuk mengada-ngada, tapi kawan semangat dengan ini apa cara? Memang pandai menjawab, tidak berjawab dia. Tidak berjawab, lah jole salah buat tu je. Kalau jole-jolenya salah, bapak yang Tuhan dia nyok, tidak aja kan ngaku, ada aja jawabannya. Jole salah, tauhid dia syirik, semua sama dia mirip, tidak aja mau ngaku, ada aja, kan ya? Jadi kalau menjawab, kaum muslimin banyak, tidak mau ngaku. Sampai kau kita tadi, apa sampai kau kita tadi? Apa seperti aja tadi? Jadi harus izin dari yang tadi ditolak karena mengada-ngada. Ada hadis kok, kawan-kawan semangat mengada-ngada. Dia itu kasih dulunya wang murtad aja nih. Jadi bohong coba. Jadi wang murtad aja nih bohong. Jadi kalau tidak murtad tetap dapat diterima. Tapi ada sunnah dah. Karena mereka paham bahwa Nabi tak meninggalkan satu pun yang diperlukan untuk masuk surga kecuali dia sudah tunjukkan. Lengkap. Allah yang mengatakan. Dan Al-Quran dan hadis semuanya menunjukkan bahwa mengada-ngada itu dilarang. Tapi kawan, hadis melarang bisa jadi nyuwur. Hadis melarang bisa jadi banyuwur. Tak pejannya mau antu takwil itu jadi masalah. Antu takwil itu yang bikin
masalah. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa ni? Kalau sudah berdoa, apakah boleh diusapkan ke muka atau tidak boleh? Hadis ini kaum muslimin dan muslimat, ada hadisnya bahwa Nabi SAW setelah itu berdoa, masaha bihima wajhahu. Nabi mengusap dengan kedua tangannya mukanya. Tapi hadis itu dilemahkan oleh para ulama hadis. Dan hadis lemah tidak diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Hadis lemah tidak diamalkan. Dan yang masyhur dari Nabi SAW, ghalibnya doa Nabi itu tanpa mengangkat tangan. Ghalibnya doanya, khususnya doa-doa dalam rangka ibadah-ibadah tertentu, ritual seperti salat, atau seperti khutbah, atau kecuali istisqa, kecuali doa istisqa atau doa qunut. Dan pada umumnya Nabi SAW doanya tanpa mengangkat tangan, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gini awak tulen. Pada umumnya mesti angkat tangan. Walaupun memang ada hadis Nabi SAW mengatakan innallaha istahya idza rafa'a ahadukum yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Allah malu bila seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, menolaknya dengan kosong. Artinya itu itu sebagai salah satu adab berdoa yang dianjurkan. Atau demikian juga dengan hadis wa dzakara rajulan ash'atha akbar yutilu safar wa mat'amu haram wa mashrubu haram wa nalbasu haram wa yudhiya bil haram an yustajab lahu rafa'a ra'sahu yaqul ya rab an yustajab lahu. Itu disebut orang yang berdebu pakaiannya, kusut rambutnya karena lama musafir, lalu dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, dia minta kepada Allah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang menumbuhkan dagingnya juga dari haram, bagaimana mau dikabulkan? Di situ juga disebut mengangkat tangan berdoa. Wallahu alam. Pada asalnya mengangkat tangan berdoa juga dianjurkan, tapi tempat-tempat yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan dan dia berdoa di situ, maka kita tidak mengangkat tangan karena itu sunnahnya. Misalnya khatib sedang berdoa di akhir khutbah, ada yang mengangkat tangan, Nabi hanya memberi isyarat ke langit begini, maka kita ikuti itu. Atau setelah sholat fardu 5 waktu, ada Nabi mengangkat tangan berdoa? Tidak ada Nabi mengangkat tangan, maka kita juga tidak mengangkat tangan berdoa waktu itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau doa angkat tangan sampai awak jadi topi ada, jangan tidak usah diindikan. Kalau topi ada mencelawat, di masjid bantara. Tapi kalau ada yang bertanya kita sebutkan. Kalau ada orang macam itu jebangi lah. Kan hanya bangi lagi kan, tak tentu lagi hadis, cuma belajar hadisnya ni kan dia kan, lah cuma belajar hadis, ia ada hadis itu sampai tadi mosong Nabi SAW yang mengatakan itu, mengatakan mengangkat tangan itu disyariatkan. Beliau sendiri yang tak mengangkat tangan dalam setiap khutbahnya, beliau sendiri yang tak pernah mengangkat tangan selesai sholat fardu. Itu tak paham Nabi di hadisnya.
Atau Nabi mungkin tidak dibuat dadanya, suruh tapi tidak dibuat dadanya, itu awak adanya. Suruh tapi tidak dibuat itu awak, tidak Nabi lah. Yang kedua sahabat tidak ada orang. Pernah tonton tengok Abu Bakar mimpin doa salat perlu? Hah? Hah? Tidak nampak iya, tapi itu ada riwayat kan, nyosodo dicatat deh para perawi. Iya, siapa lagi dalam bab fikih sabut daripada ulama usul fikih, mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang tidak mungkin tidak dinukil, tidak mungkin tidak direwetkan. Sebab berkaitan dengan hajat orang banyak dan dilakukan setiap hari 5 kali orang salat. Itu mungkin tidak direwetkan, mungkin tidak direwayatkan. Mungkinnya aja. Tidak mungkin aja lah. Tidak mungkin tidak riwayatkan. Langit kiblat doa. Tahu tidak masalah. Ada lah ke langit. Tidak masalah. Ada orang ni ada tahu lah kayak. Nah, tidak masalah. Ada lah ke langit itu guliang malah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan langit itu kiblat doa. Nah, itu adalah kiblat doa. Artinya menghadapkan doa ke langit. Tapi dek kata langit dah kiblat. Siapa nyuruh hadap mungkin? Ini sebenarnya asal berjawab betul dia. Tidak ada mana timbul intinya. Iyalah kiblat doa ke langit. Dek aku dek madok ke langit aja. Apa? Siapa yang buat kiblat doa lagi tu? Iya, pendapat sebagian ulama kan. Tapi pasti dek karena yang akan mengabulkan itu di atas. Jadi cahaya lo kadang kayak gak gonggol, tuh gonggolnya. Samui ketika berdoa kati mana? Kan Nabi menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah di musim panas beliau mengajak umatnya untuk beristisqa. Kalau ke lapangan basuh dek beliau samui lah mani ngada berdoa kata apa kata Nabi Sulaiman dah cukup bagi kalian doa itu mustajab berdoa apa kalian nah cuman setiap samui kan tak pada hebat dosa manusia itu pada banyak pada hebat kan. Jadi sampai tahun tu dia masuk Allah yang akan mengabulkan di hati. Allah ada yang pandai bahasa semut. Allah ada yang pandai? Allah pandai bahasa semut Nabi Sulaiman dong. Kini lah, waktu itu orang pandai Cik Nabi waktu itu bisa boleh. Kini lah dong pandai bahasa semut. Ayatnya tak berjalan. Pakai inna maqali ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh berdoa mengangkat topi? Mengangkat apa? Berdoa mengangkat topi. Tapi kedua tangannya tidak apakah boleh berdoa mengangkat tangan tapi kedua tangannya tidak begini tapi begini? Itu maksudnya kan tidak begini, tidak didempelkan kedua tangannya tapi dijarangkan begini. Bukan ada yang seniko kan? Nah, kalau masalah boleh ya insyaallah tak masalah, tapi khilafus sunnah. Tapi menyalahi sunnah. Kalau sunnahnya adalah didempelkan antara kedua tangan itu. Tapi kalau ada yang menjarangkan seperti ini, insyaallah kalau soal boleh tidak ada masalah, tidak ada dosa lah. Cuman khilafu al-aula, khilafu sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Ada sekolah. Apa dia sekolah? Tapi khatib nak angkat tangan tu saya. Sekolah kan toget sekolah. Dia pasang dia.
Ini dari kosong, ya kan? Mungkin istisqa lah. Iya istisqa beliau di Jumat tuh. Enggak, khatibnya mungkin doa istisqa dalam salat Jumat, sehingga doa biasa nah andainya nak angkat tangan tinggal tungkek dulu tinggal tungkek dulu boleh lah pen tungkek dulunya boleh lah andainya nak mau tu ini nggak ada katanya ini nggak ada katanya nggak ada kiblat itu ala kulihan wallahu alam dari semua riwayat tentang khutbah Nabi SAW, guru kami Dr. Anis menulis kitab tentang khutbah Nabi SAW, dikumpulinya hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Wallahu alam tidak disebutkan Nabi mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali dengan isyarat. Boleh sebolahnya, tidak sebolah ceniko tapi sebolah, tidak ada dua ekor orang. Tapi semuanya. Nah, jelas ya. Nah, kemudian ketika ada yang minta istisqa, beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putih ketiak Nabi alaihi salatu wassalam. Atau istighasah. Jadi para ulama menyebut doa biasa seperti ini, doa istisqa seperti ini, istighasah seperti itu sampai perut telapak tangan terus menghadap ke bawah, nah, punggung ini ke atas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, apakah wajib berdoa setelah azan? Tidak ada. Kalau masalah doa ini semuanya sunat semuanya, tidak ada yang wajib kecuali dalam yang dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu seperti khutbah misalnya, bahkan ada yang mengatakan itu sunat. Jadi tidak wajib berdoa setelah azan, tapi dianjurkan. Sebab apa? Waktu itu ada doa yang mustajab. Ya, doa baina azan, doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Wallahu taala alam. Jadi doa tidak wajib antara atau setelah azan, baik doa yang khusus tadi ataupun doa yang umum yang mutlak. Wallahu taala alam. Nah, apakah disunahkan kita mengangkat tangan ketika berdoa di waktu-waktu seperti waktu mustajab tadi antara asar dengan maghrib, setelah asar sampai menjelang terbenam matahari? Ya disunahkan. Atau antara azan dan qamat disunahkan angkat kedua tangan, ya disunahkan. Kembali ke dalil yang tadi, dalil umum diamalkan secara umum. Tapi apakah kita angkat tangan ketika berdoa dalam tahiyat akhir? Ketika doa di tahiyat akhir angkat tangan kita? Hah? Kenapa enggak? Karena ini doa khusus, perlu dalil khusus. Jelas, doa khusus perlu dalil khusus. Ketika sujud, kan afdal berdoa ketika sujud. Angkat tangan. Emang udah tentu kan kaniang dia jadi ini kan. Kaniang udah latihan jadi solin gitu. Jadi tidak diangkat tangan karena memang mengangkat tangan di amalan khusus memerlukan dalil khusus pula. Nabi khutbah pernah angkat tangan? Pernah, bahkan sering. Tapi doa istisqa atau istisha. Istisqa minta turun hujan, istisha minta dihentikan hujan. Itu boleh angkat tangan. Tapi selebihnya tidak. Bahkan di khutbah yang sama selesai istisqa dia kembali berdoa dengan isyarat. Nah, jadi hanya khusus itu. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ada Pak, besok aja kita tanya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, karena Nabi melarang banyak tanya. La jole kojong, jadi asal jawab. Kalau la jole salah ngaku, minta apa? Jangan banyak cito
Tanda tongkol. Tanda tongkol. Lah salah ndak jumpa aku berarti tanda tongkol. Itulah makanya jangan ikut hawa. Kalau ikut hawa itulah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita cukup. Dulu lah. Malam saya dan kota ada untuk mendengarkan kajian seperti radio Bahia. Kajian ulang mungkin ya. Pembahasan kitab Imam An-Nawawi mengenai salam setelah sholat. Kata Imam Nawawi, penambahan wa barakatuh tidak sabit. Jadi dia wadah tersimak orang kan cocok sebenarnya nanti. Iya. Apa maksudnya Ustaz? Nah, di dalam riwayat itu menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menurut Imam An-Nawawi tidak sahih tambahan itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum itu sahih. Assalamualaikum saja atau Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan sampai wabarakatuh kata Imam An-Nawawi tidak sahih. Tapi ada sebagian ulama menganggap hadis itu hasan atau hujjah. Seperti Syekh Albani kalau saya tidak salah, beliau menghasankan tambahan wabarakatuh itu, sehingga beliau mengatakan disyariatkan itu. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis. Wallahu a'lam, Anda juga melihat bahwa hadisnya tidak kuat. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz sendiri Enggak. Karena jumhur, sebagian besar ulama, bahkan imam yang 4 mengatakan tidak ada tambahan wabarakatuh. Takut dia berbeza dengan wampir. Ya sampai terbukti nanti sahihnya tambahan itu, wallahu a'lam. sebab saja Ustaz yang lainnya akan salam atau kan penambahan wabarakatuh. Ya mungkin kadang ikut tadi, mungkin coba Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid juga menyebutkan, wallahu a'lam, dalam bahasanya rijalu isnadi thiqat. Kemudian Syekh Al-Albani tapi tidak pastikan, beliau juga menghasankan atau menganggap hujjah hadis tersebut sehingga disyariatkan. Yang mengatakan itu di syariat atau disunahkan memandang atau mengikuti pendapat ulama yang menguatkan tadi, wallahu a'lam. Tapi Imam yang 4 mengatakan tambahan itu tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam. Nah, tapi yang jelas tanpa wabarakatuh sudah sah tidak berhenti salat. Alhamdulillah. Tapi menambah itu ada keraguan, maka saya meninggalkan yang diragukan. Jelas. Tapi kalau sampai warahmatullah itu sabit dalam as-sahih. Jadi itu bahasa Cina. Buku. Nah. Baik, silakan. Ada sebenarnya cara masuk itu sholat revolusi. Ada sebagian Allahu a'lam. Nabi menyuruh iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seseorang masuk masjid, maka jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Dalam lafaz lain falyarka' rak'ataini qabla yajlis. Hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Maka wallahu alam dianjurkan bukan berdiri. Masuk masjid dianjurkan kita untuk salat. Soal nanti tidak sempurna, misalnya orang langsung qamat padahal kita baru salat, boleh dibatalkan. Karena iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Makanya ada termasuk fenomena yang kurang bagus juga di antara kawan-kawan kita yang barangkali bukan yang ada ngaji, yang tak ngaji pun sama juga. Mereka pada berdiri menunggu orang qamat. Itu gara-gara jam digital, itu masalah. Gara-gara jam digital. Itu masalah. Yang kedua, gara-gara sebagian orang kadang dah masuk waktu qamat, tapi kadang masih ada yang salat, ditunggunya dulu. Itu bila tu salat lenangnya. Dan itu kadang-kadang
Oleh sebab itu maka menghindari hal itu, sebagian menunggu sambil berdiri. Itu kurang bagus karena menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebaiknya kita langsung salat dan duduk. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu tak dapat doa ke Ustaz? Salah awak pun terlambat. Kan ya? Atau salat sunat di rumah, habis itu doa setelah salat sunat. Nah, kalau rumah tak jauh no, pas qamat langsung bangkit ke masjid, atau menjelang qamat datang ke masjid. Cuma masalah itu dia. Kadang dah okey rumah nak isap tak tekau juga. Memang tak pasang ajong lah. Alun timur ni. Ala kulli hal. Jadi jawabannya adalah bahwa yang seperti itu wallahu alam tidak sesuai dengan yang dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimanapun masuk masjid kita salat, dan kalau bisa disempurnakan alhamdulillah, kalau tidak maka kita hentikan. Karena pada asalnya membatalkan amalan kan tidak boleh, tapi ketika disuruh oleh Allah dan Rasul mesti dilakukan. Membatalkan amalan hukum asalnya haram. Awak dah salat sudah itu awak batalkan, tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Sama dengan menyia-nyiakan harta haram, sah? Hanya tak tentu dia. Apa kemokoknya? Makruh saja. Menyia-nyiakan harta apa? Boleh tak tentu maksudnya itu menyia-nyiakan harta. Kalau menyia-nyiakan harta itu haram. Tapi kalau disuruh Allah Ta'ala, kalau disuruh dia, tidak kan haram je lah. Contoh dia itu pasal ni apa contoh? Contoh alat musik, sah? Alat musik. Kenapa suruh dia Allah Ta'ala? Dihancurkan, dihancurkan. Berarti kan sia-sia tu. Gitar mahal je. Berapa je? Ya berapa juta? Le2. Itu gitar kampung punya. Kalau gitar Raja Dangdut itu mahal malah. Tak bisa Berarti tidak mau mancur gitu. So, jadi dihancurkan. Nah, menyanyikan harta enggak? Iya harta. Tapi karena disuruh wajib. Ini kalau tidak dihancur balik hobi dia. Kan ia suliangnya lah. So, kalau masih disimpan dia kan tawa ambuinya, kan? Rebab dan sebagainya. Maka obatnya mah dihancurkan. Cuma Imam Syafi'i memberikan solusi, kalau barang itu bisa digunakan untuk selain alat musik, salihun li ghairi dar, bisa dimanfaatkan selain untuk dipukul, maksudnya selain untuk alat musik, maka boleh dimanfaatkan untuk itu. Apa contoh? Tak apa kan? Kok buat gua? Buat api. Makanya tinggal ditutup aja lubangnya, sah? Jadi salbong untuk membui. Aduh yang membuat api gitu sih. Ada yang buat lamang ya. Nah, kalau bisa dimanfaatkan untuk selain itu, beliau bicara ketika bab wasiat. Bab wasiat. Kalau seorang orang meninggal itu mewasiatkan sesuatu kepada yang hidup, rupanya alat musik diwasiatkannya. Nah, bagaimana? Wasiat kan wajib ditunaikan. Kata Imam Syafi'i, andainya itu alat tidak bisa digunakan kecuali untuk dipukul, jadi alat musik, maka tidak wajib ditunaikan wasiatnya. La tunjas. Dan bila seandainya bisa digunakan untuk selain itu, maka boleh ditunaikan. Tentu dengan catatan harus disampaikan. Jelas? Kau muslimin muslimat, engkau buat distorsi pula terjemahannya. Distorsi pula terjemahnya. Kalau gunanya untuk musik yang bagus isinya, boleh diberikan. Kalau buruk isi, tidak boleh diberikan. Subhanallah. Memang buah-buah ada wangi cuci-cucinya. Subhanallah.
Tua koncara. Ini kecerwa nak sampai lo ke kitab lu gini. Nya dong ya. Dan soal kan sampai ke kitab lu gini nya. Nanti juga terjemah bawa terjemah. Allah musta'an. Semoga Allah berikan kita lisan yang sidik dan amanah, apalagi yang berkaitan dengan masalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan bila kita tersalah, semoga dilunakkan hati untuk tidak bersikeras di atas kebatilan. Ya kalau di atas sana, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk rujuk kepada segala kebenaran yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.